pelajari dulu. Kalau sudah belajar, lu pasti dapat keyakinan itu. Contohnya kayak agama juga teman-teman. Agama kalau nggak dipelajari nggak akan ada iman, karena iman itu udah keyakinan. Kalau cuma dinerka-nerka, jadinya nggak bisa. Semua juga kalau pengen yakin harus dipelajari. Jangan pengen surga sebelum kita mempelajari beriman. Begitu juga usaha. Jangan pengen hasil sebelum kita mempelajari proses daripada usaha. Kalau lu udah belajar mau sabar di bidang yang lu tekuni itu, pasti lu yakin. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman. Sekarang gua ingin sharing-sharing lagi teman-teman ya. Apabila beda pendapat atau beda argumentasi sama gua, tolong dimaklumin karena gua tidak mengajarkan, tapi di sini kita buka sharing, kita belajar bareng teman-teman ya. Mungkin teman-teman punya pengalaman yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan teman-teman kita di Purwanto 11 ini teman-teman. Jadi sekarang video ini gue ingin bikin tentang ada pertanyaan ya, Bang bagaimana kalau buka usaha bareng teman ya. Jadi gitu pertanyaannya. Aduh, ini hampir jam subuh nih teman-teman. Ya kira-kira sejam lagi subuh, sekalian nunggu waktu subuh kita sharing-sharing sebentar ya teman-teman. Jadi pertanyaannya itu dari teman-teman Purwanto atau teman-teman subscriber Purwanto 11 itu bertanya bahwa Bang bagus nggak sih usaha bareng temen ya. Tapi pertanyaan gue, kenapa bareng temen gitu. Ini pertanyaan begini bukan gue salahin bareng temen, bukan. Bagus teman, kita usaha itu butuh tim, maju kita itu butuh tim. Dan terkadang tim itu dibentuk, dan kedua tim juga bisa saat di perjalanan. Tim juga bisa tidak seperjalanan sama kita. Ada yang seperjalanan dan juga ada yang tidak seperjalanan. Contohnya tuh awal di perjalanan bareng terus gugur. Yang tidak di perjalanan bareng, contohnya support kita. Apabila kita ada kendala sedikit, dia supportnya caranya gini. Bukan di dalam usaha kita, tapi dia termaksud tim gitu. Gimana sih ngomongnya? Tim support gitu teman-teman. Tim itu banyak teman-teman dari bidang usaha. Mentor kita, gue udah anggap tim mentor gue. Contohnya gue nyari mentor, nyari orang-orang yang sudah pandai berwirausaha. Itu sama gue anggap tim ya, menurut gue itu tim, warga tim, teman support buat tim, pelanggan yang sudah datang ke sini gue anggap tim. Karena pelanggan sudah akrab banget juga banyak kasih masukan untuk usaha gue. Tim itu banyak teman-teman. Jadi kita sukses itu tidak akan pernah bisa sendiri, kita tuh punya tim. Nah, tim itu ya tadi kita bahas deh. Nah, kita bahas ya supaya jelas masalah tim atau usaha ini bagus nggak sih bareng temen gitu. Kenapa harus bareng temen gitu? Kemungkinan pertama itu bareng temen ya mungkin pada saat kita jenuh jenuh nganggur, atau jenuh dengan kegiatan yang lama, atau jenuh dengan hal-hal pengen pindah lah, pengen terjun ke bidang yang lain atau berwirausaha. Mungkin kita itu sedang jenuh dan mendapatkan ide itu berdua sama dia, lagi ngobrol berdua, oh jadi nih pengen usaha ini. Nah itu mungkin kemungkinan yang pertama. Yang kedua, kemungkinan ada temen nih, kita sudah jalan usaha, dia datang ingin ikut. Nah itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, karena kita takut sendirian, kita ajaklah temen. Nah kita bahas 3 kemungkinan ya. Banyak sih kemungkinan lain, cuma kita bahas 3 aja. Kebanyakan kemungkinan menurut gue sih yang gue jalanin sejauh ini, usaha yang gue jalanin sejauh ini, banyak tim-tim yang berdatangan, dan salah satunya dari ketiga itu udah gue alamin ya. Jadi gue nggak mau bahas-bahas yang belum terlalu jauh gue alamin, jadi gue bahas-bahas yang udah gue alamin saja teman-teman. Yang pertama, kita bahas yang pertama itu ada temen yang mau ikut kita usaha. Misalnya contohnya teman-teman sudah berjalan nih usaha 1 tahun atau 2 tahun, sudah punya pelanggan dan dia tertarik dengan usaha kita, dia pengen ikut bareng kita. Nah, kalau gue sih pribadi gue nih, kalau hal seperti itu terjadi, gue nggak akan mau dia ikut sama gue. Karena kenapa? Gue nggak senang aja kalau, bukannya gak senang maksudnya, dia tuh nggak ikut start bareng gitu. Jadi gue sudah misalnya di angka 10, gue udah di angka 3, dia baru mau ikut gitu ya kan. Sedangkan usahakan di awal-awal yang sulit itu teman. Kalau sudah kesini ya masih banyak pelajarannya sampai 10 itu. Misalnya
itu juga perlu belajar. Cuma gue nggak mau kalau dia ikut, gue sudah di angka 3 ini, udah di jenjang ketiga ini, gue nggak mau. Misalnya contohnya udah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia baru ikut, gue nggak akan mau. Tapi tidak menolak, ya mungkin gue kasih saran ya, gimana kalau lu buka aja di depan, nanti gue sedikit banyak ke gue yang gue tahu akan gue kasih tahu gitu. Tahu mungkin dia mau naruh saham atau naruh, oh lu nggak ada bener ini, gua adanya, ya kemungkinan itu masih bisa diterima teman-teman. Jadi kalau yang pertama itu tadi kita bahas. Yang kedua, yang kedua tadi apa ya, kita ngajak temen lah. Kalau ngajak temen, ya kalau yang gua alamin ya, ngajak temen tuh banyak yang mau temen. Dulu gua juga pernah, usaha ini udah mau gue bangun, udah berjalan sekitaran berapa bulan ya, pokoknya baru banget gue belajar. Gue juga belum paham banget tentang apapun, gue belum paham, belum terlalu banyak. Gue bisanya pokoknya jualan, buka itu jualan. Gue ajak temen dua orang gue ajak temen gue, dia mau tuh. Cuma di situ gue minta saran om gue, namanya Om Yeto, dia tinggal di Tambun. Saran om gue, kalau salah gue minta saran om gue itu, kalau bisa mau usaha sendiri aja, jangan sama temen. Untuk kamu gimana ya, namanya sama temen kan banyak cekcok atau gimana ya. Jadi gue memutuskan dan gue bilang sama temen-temen gue, jadi nggak boleh, jujur apa adanya, pahit. Gue nggak mau menyembunyikan hal-hal yang pahit. Yang pahit gue sampein pahit, manis gue sampein manis. Boleh nggak boleh gue sampein. Jadi nggak boleh tuh, ya, maaf ya nggak boleh. Jadi gue, aduh jalan sendiri gimana ya, itu gue pikir gitu. Gue yakin lah jalanin aja, nah kan. Dan di situ juga bukan berarti gue jalan sendiri tuh sendiri banget, nggak teman-teman. Di situ ada tim tuh, tim keluarga. Kakak gue bantu, adik gue bantu, ibu gue bantu, bahkan bapak gue bantu, selalu bantu beresin angkringan gue tuh tiap harinya. Sampai sekarang juga kadang kalau ada yang berantakan nih, gue lupa beresin mangkok atau gelas atau piring, itu bapak gue selalu rapin. Dan kalau gue bangun tidur tuh selalu rapih gitu angkringan gue. Sampai sekarang bokap selalu jadi tim gue, itu masuk tim temen-temen. Jadi kalau kita sama temen, yang gue alami nih, gue kan gak jadiin sama temen, jadi gue sama ibu, kakak, adik gitulah. Jadi dia kan keluarga gue nih temen-temen, keluarga gue. Dan saat perjalanan usaha ini bener-bener di tahun pertama tuh, bener-bener tahun pertama itu penuh pembelajaran, bener-bener harus banyak diambil pelajarannya temen-temen. Pelajaran mengolah segalanya, pokoknya tentang manajemen apapun itu banyak pelajarannya. Disitulah tim dari keluarga gue itu agak-agak ragu dengan usaha ini teman-teman. Disitulah gimana kita terus, itu namanya tekun teman-teman. Di saat yang lain sudah pada ragu, mampukah kita tetap maju, itu namanya tekun teman-teman. Namanya tekun, yakin itu. Duh gimana nih Pur, dapat segini, itu jualan begini baik. Itu adalah pokoknya antara keluarga gue nggak mau nyebutin namanya, atau adik atau kakak, pokoknya nggak mau nyebutin. Gimana lu begini baik, depannya gimana, kan namanya udah ragu tuh ya. Terus ya lanjut lagi, kayak adik-adik juga kan lama-lama lulus sekolah tuh, udah mulai mau cari kerja. Nggak mungkin kan di gua baik, gue juga tahun pertama tuh boro-boro buat ngebagi adik gua juga buat belanja, pusing. Tapi adik gue cukup lama tuh support gue untuk masak, bantu gue masak, bahkan gue dagang ya, ikut. Kadang gue ada tamu main, dia jagain dagangan gue sampai tutup dan rapi. Nah pada saat itu di perjalanan, anggap aja lah saudara-saudara gue ini temen ini, tapi ini saudara karena gue nggak jadi sama temen. Nah di perjalanan itu mereka itu pada ragu. Kakak gue nyingkir, nah dia udah punya suami, patah tuh satu, kesannya tuh kayak patah gitu. Aduh, udah nggak ada support nih, udah nggak ada dorongan lagi dari kakak gue. Terus lagi bilang gini-gini, aduh gimana nih Pur, gini aja. Satu lagi gugur ya kan. Dan adik gue juga sekolah. Bukan mereka tidak mau membantu kita sampai sukses, bukan teman-teman, bukan. Dia mau membantu kita sampai sukses, tapi kan masa depan mereka juga punya jalannya masing-masing teman. Kita nggak bisa maksain dia untuk jalan terus sama kita. Bukan, nggak bisa kita maksain mereka untuk jalan gitu.
Kalau mereka tidak yakin dengan jalan apa yang kita pilih ya teman-teman, boro-boro dia kan punya masa depan gitu. Aduh, gue nggak yakin, ini kan usaha kakak gue gitu, gue juga punya masa depan gitu ya, itu nggak salah sama sekali, nggak salah. Padahal kita ya rasa kecewa atau merasa lelah ya pantas gitu. Jadi teman-teman yang mau sabar dengan teman, sabar berempat, berlima atau bertiga, teman-teman ngajak temennya temen, misalnya gua ngajak temen gua nih bertiga, terus itu kan jalan gue yang pilih, gua ajak temen gua untuk usaha bareng gue. Pada saat berjalan tahun pertama mereka tidak yakin, mereka bilang ya, ini terusin gak usah ya, kayaknya gue udah gak yakin lah. Itu kan pilihan teman-teman deh untuk mengajak teman-teman lagi gimana sih, pilihan kak lo untuk ajak temen lo gitu lah, maaf ya kasar ya, lebih enak ngomong gitu sih. Gue tahu di sini pilihan lo untuk ajak teman-teman lo, dan apabila teman lu nggak yakin dengan apa yang lu ajak, lu harus siap tuh untuk ketinggalan satu atau dua temen lu itu. Kalau misalnya masih ada tersisa satu, ya alhamdulillah kan masih ada yang sama yakin sama kita di jalan ini. Gue yakin sih kalau misalnya apa yang teman-teman jalanin nih, dan teman-teman sedang berjalan dan teman-teman sekalian belajar di situ, itu pasti teman-teman yakin. Tapi kalau teman-teman baru berjalan 1 tahun pertama, teman-teman sudah memikirkan hasil, nggak bakal yakin. Serius deh. Gue dulu di tahun pertama baru berjalan dan gue memikirkan hasil, nggak yakin. Bukan demi apa ya, pokoknya maaf, gue ngomong demi lah, pokoknya nggak bakal yakin teman-teman. Gimana mau yakin? Omset aja, kita aja ke pasar masih bingung belajar di mana. Bahkan dulu gue di tahun pertama ke pasar nyasar, gue nggak tahu WC di mana. Gue masih dibimbing nyokap gue nih, belajar di sini, belanja ikan di sini, belajar tahu bacem di sini. Karena tahu bacem kan kadang beda-beda. Tapi gue kadang pakai tahu Cina juga nggak apa-apa, karena jarang tahu bacem, teman-teman. Tahu bacem itu bentuknya agak padat dan keras. Jadi pakai tahu Cina aja lah di bacem gitu. Jadi itu teman-teman. Jadi tahun pertama itu kita tuh jalani dan pelajari semuanya, ke pasarnya, masaknya, manajemen keuangannya, belanja paling murah di mana, semuanya pelajari. Itu teman-teman bakal yakin bahwa teman-teman bakal untung. Tapi kalau teman-teman di tahun pertama teman-teman sudah mikir untung, boro-boro mau untung, teman-teman boro-boro mau untung, gimana ya, pelanggan aja belum terlalu banyak, masakan kita aja belum kita kuasai tingkat keenakannya, belanja juga masih bingung gitu teman. Kayak teman-teman terlalu egois kalau di tahun pertama teman-teman tuh sudah memikirkan untung. Jadi nggak akan yakin di tahun pertama kalau teman-teman memikirkan untung. Tapi kalau teman-teman di tahun pertama memikirkan untuk belajar semuanya dulu, baru teman-teman akan yakin dengan usaha teman-teman, bahwa usaha teman-teman itu akan mengasih feedback atau keuntungan buat teman-teman sendiri. Jadi di mana ada usaha pasti ada hasil gitu teman-teman. Itu benar-benar kata-kata yang benar-benar. Lu berusaha itu benar-benar, itu kata-kata siapa yang buat, gua juga niru ya. Gua juga tahu tuh kata-kata, banyak yang bicara. Di mana ada usaha, ada belajar, pasti ada hasil. Gak akan teman-teman berpikir hasil dulu. Wow, kalau orang hasil duluan yang nongol, ada orang nggak bakal ada yang mau usaha teman-teman. Hasil duluan nggak bakal ada usaha teman-teman. Orang nggak belajar pinter, itu nggak ada orang belajar. Makanya kan belajar itu penuh dengan penderitaan supaya bisa dan lari ya teman-teman. Itu yang kedua teman-teman. Tadi yang pertama apa? Lupa gue. Yang pertama temen ikut kita setelah kita sudah berjalan. Yang kedua kita ngajak temen pas kita mau punya ide usaha itu. Yang ketiga kita itu, misalnya contohnya gini, tadi udah omong, tapi kita omong lagi. Penat berdua gabut, misalnya teman-teman ngopi, nganggur bareng, atau habis kontrak bareng, sudah bingung mau ngelamar kemana, udah berusaha kemana-mana udah susah. Terus teman-teman tuh bertiga atau berdua memikirkan, aduh gimana nih kita, bagaimana kalau kita usaha apa ya? Nah, itu ide yang ditemukan bareng-bareng.
Kalau itu gue pro dan gue setuju itu dijalanin, karena ide itu, kalau ide ditemukan bareng-bareng, jalaninya bareng-bareng, jalanilah bareng-bareng, jalaninya bareng-bareng. Itu namanya tim yang benar-benar, tim yang terbuat benar-benar dari awal. Kalau itu teman-teman, kalau yang pertama kedua kan, yang pertama tim yang datang setelah kita berjalan, yang kedua kita nyari tim setelah kita dapat ide. Kalau yang ketiga ini benar-benar idenya ditemukan sama-sama pada saat benar satu waktu itu teman. Satu waktu itu ditemukan sama-sama, itulah harus berjalan. Tapi sebelum berjalan, kita itu harus bertiga atau berdua, itu tim itu harus mempelajari pahit manisnya menjalankan ide yang kita temukan ini, ide usaha yang kita temukan ini. Itu harus dipelajari benar-benar teman-teman, supaya apabila amit-amit ketemu yang namanya hal yang pahit itu di perjalanan usaha atau ide yang kita temukan itu bareng-bareng, kita sudah nggak kaget gitu teman-teman. Dan apabila kita sudah punya teori menanggulanginya ya, atau menanganinya, itu lebih bagus. Oh, kita kan namanya kita cari pengalaman orang lain supaya kita tidak jatuh pada penderitaan orang itu kepada kita gitu. Tapi nama manusia kan lalai, atau namanya teori yang kita dengar itu kan kadang berbeda dengan kenyataan yang kita lakukan. Ternyata kita dapat nih pelajaran atau rintangan yang buat kita pintar. Itu kita jadi nggak kaget bersama teman-teman kita itu. Oh, resikonya kan kita sudah tahu dari awal, jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Kalau yang satu yang kedua itu bisa kita disalahkan, bisa ditinggalkan. Tapi yang ketiga ini, apabila modal bareng, itu perjanjiannya juga dari awal udah sepakat, akadnya sudah baik, itu akan oke. Tim yang dibuat dari pertama ide ditemukan itu akan oke. Apabila berpisah juga akan ya, tapi ini mungkin emang bukan rezeki gue, mungkin rezeki kawan-kawan berdua. Jadi kan gitu enak. Oh, misalnya satu gugur juga, aduh alasannya apapun, misalnya alasannya gue nggak yakin atau alasannya keluarga gue kayaknya gue suruh begini ke sono kan, nah itu kan nanti akan lebih enak gitu, karena ide itu ditemukan di waktu yang sama bareng-bareng. Yang kedua, akadnya sudah benar. Yang ketiga ya, resikonya sudah kita pelajari sebelum kita memulai. Resiko pahit, manis, getir di tahun pertama, di bulan pertama, di tahun kedua. Jadi apabila nih ada yang gugur satu di tahun pertama, itu tidak akan pernah menyalahkan, karena sudah kita pelajari di tahun pertama tuh akan begini, tahun kedua akan begini, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, keenam sekalipun udah begini. Kalau gugur di bulan keenam ya, mungkin dia tidak kuat, mungkin dia tidak belajar dan tidak sharing, itu kurang benar, atau komunikasi kurang benar. Jadi kalau punya tim yang dibuat dari awal ide ditemukan, banyaklah berdiskusi pada saat ada apapun, jangan disembunyikan, jangan ini untung, ini gimana gitu. Jadi belajar bareng-bareng terus ya, itu kurang lebihnya begitu teman-teman. Sebenarnya dari ketiga yang kita bahas ini kalau dibahas satu aja panjang kalau jeli teman-teman, tapi kalau teman-teman ingin membahas satu persatu ya oke aja, cuma nanti komen aja teman-teman. Cuma maaf nih, ini kan sharing, apabila ada salah, apa ada misalnya teman-teman di antara ketiga ini ada salah satunya di saat teman-teman pengen membuka, komen aja. Bila ada yang kurang jelas mau dimaafkan, langsung komen aja, nanti kita perjelas lagi teman-teman ya. Apabila ada yang salah dari cara gua berbicara atau cara gua menyampaikan sharing-sharing ini, tolong dimaafkan teman-teman ya. Namanya manusia kan banyak salah, dan gua juga masih belajar teman-teman. Kita semua belajar teman, nggak akan ada habisnya belajar teman-teman. Oke teman-teman, pokoknya kita harus tangguh selalu, walaupun kita usaha berdikari, kita butuh orang lain dan kita butuh tim. Dan tim itu banyak teman-teman, bukan sekedar dari pertama ide ditemukan, bukan. Banyak. Keluarga adalah tim, pelanggan adalah tim. Kita cari tim dari manapun bisa, dari mentor-mentor yang udah pengusaha sukses, dari YouTube, dari mana itu ada tim. Kita semua tim, subscriber sesi berpantau adalah tim bagi usaha-usaha kita semua ini ya teman-teman. Oke, thank you teman-teman semua. Semoga kita selalu tangguh, semoga kita selalu sabar, selalu ingin belajar. Pokoknya lu kalau memulai usaha, jangan pernah, kalau ingin yakin,
pelajari dulu. Kalau sudah belajar, lu pasti dapat keyakinan itu. Contohnya kayak agama juga teman-teman. Agama kalau nggak dipelajari nggak akan ada iman. Karena iman itu adalah keyakinan. Kalau cuma dinerka-nerka, jadinya nggak bisa. Semua juga kalau pengen yakin harus dipelajari. Jangan pengen surga sebelum kita mempelajari beriman. Begitu juga usaha. Jangan pengen hasil sebelum kita mempelajari proses daripada usaha itu. Kalau lu udah belajar mau sabar di bidang yang lu tekun itu, pasti lu yakin. Jangan hasil lu temen, jangan hasil lu. Oke, pokoknya teman-teman begitu aja dari gue Purwanto 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.